Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah dan dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Berdirinya dinasti Abbasiyah dilatar belakangi oleh terjadinya kekacauan dalam kehidupan bernegara dinasti Umayyah. Selama dinasti berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Pola pemerintah tersebut ada 5. Pertama, periode pertama 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi disebut sebagai periode pengaruh Arab dan Persia pertama. Periode kedua 232 sampai 334 Hijriah atau 847 sampai 945 Masehi disebut sebagai periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga 334 sampai 447 Hijriah atau 945 sampai 1055 Masehi disebut masa kekuasaan dinasti Bani Buwai dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Periode ini disebut juga dengan masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat 447 sampai 590 Hijriah atau 1055 sampai 1194 Masehi, masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Periode kelima 590 sampai 656 Hijriah atau 1194 sampai 1258 Masehi, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Pada masa Daulah Abbasiyah, terdapat 2 kota besar yang menjadi pusat peradaban Islam. Pertama, kota Baghdad, yang tak lain merupakan pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah yang didirikan oleh Khalifah Ja'far al-Mansur. Kedua, kota Samarra yang menjadi pusat seni bangunan Islam. Perkembangan ilmu pada masa Abbasiyah. Gerakan pembangunan ilmu secara besar-besaran dirintis oleh Khalifah Ja'far al-Mansur setelah ia mendirikan Baghdad dan menjadikan sebagai ibu kota negara. Ia menarik banyak ulama dan para ahli dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal di kota itu. Lalu ia merangsang pembukuan berbagai ilmu. Pertama, perkembangan ilmu nakliyah adalah ilmu yang bersumber dari nakli, Al-Quran dan hadis, yang erat kaitannya dengan agama Islam. Ilmu nakliyah yang berkembang pada masa itu sebagai berikut. Pertama, ilmu tafsir, kedua ilmu hadis, ketiga ilmu kalam, 4 ilmu tasawuf. Dan perkembangan ilmu akliyah sebagai berikut. 1 ilmu filsafat, 2 ilmu kedokteran, 3 ilmu fisika dan matematika, 4 ilmu astronomi, 5 ilmu sejarah dan geografi. Ilmu-ilmu yang ada semuanya ditulis oleh para ahlinya, kemudian disimpan di perpustakaan Baitul Hikmah. Akhir kekuasaan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berakhir ketika Baghdad diserang dan dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Ia adalah saudara dari Kublai Khan yang berkuasa dari Cina hingga Asia Tenggara. Setelah Baghdad ditaklukkan, khalifah terakhir dibunuh bersama keluarganya. Buku-buku yang ada di Bait al-Hikmah dibakar dan dibuang ke sungai Tigris. Disinilah akhir dari kejayaan di dinasti Abbasiyah di Baghdad yang telah memainkan peran penting dalam percaturan peradaban Islam yang sangat gemilang. Kau sungguh hati